sebenarnya ini yang kedua kali saya jadi pembicara di sini dan saya menjadi anggota CPF udah lama banget. Terima kasih. Jadi hari ini saya disuruh Pak Christian, saya nggak pernah bisa nolak kalau beliau minta mengenai women in leadership. Saya juga bingung, tadinya saya maunya cuman sekedar tanya jawab, tapi oke lah. Jadi kalau ditanya leadership style saya apa, mungkin sesuai dengan gendernya, saya perempuan, dan leadership style saya adalah compassionate leadership. What is compassionate leadership? Nah, jadi ini memang lekat banget dengan perempuan. Yang pertama adalah attending. Basically, saya take time to listen to my team. Apapun yang mereka mau katakan, apakah challenges dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin ini tipikal perempuan kali ya. Terus yang berikutnya adalah understanding. Saya selalu mencoba explore and understand the perspective dari tim sebelum saya make a decision for something gitu. I always explore and understand. Yang berikutnya adalah empathizing. Nah, mungkin ini sangat erat dengan dengan kita semua sebagai pengikut Tuhan gitu kan. Karena saya selalu berusaha lebih maksudnya it's not mirroring, tapi understand their feeling, empathize on what our team hadapi sekarang, dan selalu bisa mencoba untuk membalance itu. Jadi kalau saya hubungkan dari pelajaran Tuhan Yesus gitu ya, I think very close to this sih. Saya sebagai orang Kristen dan sebagian besar hidup saya berada di tempat yang majority is not Christian gitu. Terus yang berikutnya adalah helping support everyone in the team. Jadi supporting gitu ya. Kalau dilihat apakah saya kan sekarang leading Grab, majority dari tim saya itu mudah-mudahan millennial majority. Kalau yang di atas 40 itu hanya dengan hitungan jari. Jadi compassionate leadership paling enggak dari perspektif saya itu menjadi hal yang membuat teman-teman di kantor itu jadi feel secure, dan pokoknya tidak merasa saya itu atasan gitu ya. Saya selalu menganggap mereka adalah teman. Jadi pintu saya selalu terbuka, dan saya selalu berusaha mengadakan skip level meeting. Kalau ada anak-anak yang punya masalah, dari masalah misalnya dia mau kawin, beda agama, sampai masalah kerjaan gitu kan, sampai masalah suami istri berantem itu datang. Jadi kalau mereka mau keluar, biasa kan anak zilenial tuh maunya
maksimum 3 tahun. 3 tahun tuh udah kelamaan di dalam satu tempat gitu ya. Jadi 2 tahun lah gitu, terus datang bicara. So that's my leadership style. Gitu. Nah, karena slide berikutnya adalah sebenarnya untuk perempuan, karena ini untuk perempuan. Jadi perempuan itu memang punya stigma dan myth. Kalau stigma itu banyak didapat dari rekan-rekan kita yang teman-teman yang laki-laki di sini gitu ya. Stigmanya kayaknya kalau perempuan itu biasanya kan caring, warm, very emotional, sensitive. Tapi karena seperti itu dianggapnya nggak ada leadership material. Itu sering disalahartikan seperti itu gitu kan. Nah, jadi kita sebagai perempuan, kita harus senantiasa stay objective in decision making. Itu tidak mudah. Karena kalau teman-teman yang laki-laki, kalau ngambil keputusan tuh pakai ini aja ya. Ininya jarang gitu ya. Kalau perempuan saya bilang justru pakainya ini dan ini. If you balance ini dan ini, itu very powerful. Karena kalau dilihat Fortune 500 companies yang masih berdiri sekarang, sebagian besar adalah leadershipnya itu adalah diverse. Kalau yang laki semua, mohon maaf nih buat yang laki-laki, during difficult situation banyak sekali nggak sustain. Ini berdasarkan research worldwide gitu ya. Jadi saya kalau ketemu company yang majority leadershipnya laki, terus saya suka sentil sedikit gitu. Karena is for us to keep educating the society bahwa sebenarnya kalau ada balance di leadership itu biasanya emang jadi high performance company-nya. Okay. Now stigma yang kedua ini contoh aja ya, bahwa seringkali karena lack of flexibility, tapi artinya apa sih? Karena perempuan itu selalu bingung antara balance antara work dan personal life. Jadi itu adalah sering dilihat as a barrier for women pursuing leadership. Dan itu memang sering saya ditanya di setiap kali International Women's Day, dimanapun saya bicara pasti ditanyain about balancing life. Nah, how to overcome this is sebenarnya ada beberapa hal gitu. Jadi sering sekali dilihat kalau kita berusaha balance life, orang melihatnya you won't be a leader gitu. Tapi you can only be a leader if you can sacrifice one or the other. Nah, kalau seperti itu, kadang-kadang kalau kita balance tapi kita berhasil, itu kita sering disebut bahwa kita ambisius. Dan perempuan itu paling tidak suka kalau orang menyebut kita ambisius, bener nggak? Coba, siapa yang mikir, siapa sering malu gitu, ntar ngomongin nih gue ambitious banget gitu ya. By the way, it's nothing wrong to be ambitious. And sebenarnya setiap pekerja kalau nggak punya ambisi,
yang nggak jadi kemana-mana gitu. Sementara teman-teman kita yang laki-laki biasa gitu, harus ambisi itu biasa buat laki-laki gitu. Buat perempuan tuh kayaknya tabu. Jadi ini buat teman-teman perempuan di sini gitu ya, nggak tabu loh. Ambisi is a must menurut saya. Kalau too ambitious buat perempuan atau laki sama aja, gak bagus juga gitu. Karena if you are too ambitious, biasanya menghalalkan segala cara. Nah itu yang gak boleh. Tapi kalau ambisi, setiap orang harus punya ambisi. Jadi ini buat teman-teman perempuan, it's okay to be ambitious. Dan kalau orang ngomongin, cuekin aja, gak masalah gitu. Gak rugi kok kita gitu ya. Nah ini contoh stigma. Kalau myth apa? Myth, tapi mungkin ini tidak terjadi di kalangan teman-teman di sini. Yang pertama adalah most women are not so supportive of other women. Kalau zaman saya dulu waktu mulai berkarir itu sangat kuat myth ini gitu. Kalau bosnya perempuan itu biasanya nyebelin, galak sama perempuan, nggak support, bener nggak? Pernah denger nggak? Coba, bener kan? It's actually is a myth. It's not true. Dan kita sebagai perempuan kadang-kadang jadi menjudge bos kita karena dia perempuan juga. Dia salah dikit aja langsung bener kan? Dia nggak support kan? Sampai sekarang saya masih dengar ada tokoh Indonesia yang katanya kuat banget gitu, terus jadi mitos. Lihat deh, dia kan kesayangannya circle satunya laki semua loh, kalau perempuan nggak bisa. Saya sampai bilang, ini salah nggak sih? Jadi masih ada sampai sekarang. Tapi buat teman-teman, it's a myth. Jadi jangan itu mempengaruhi otak kita sehingga kita jadi reaction to that myth itu nggak bagus buat diri kita dan buat karir kita. Itu. Terus contoh yang berikutnya adalah, ini salah satu contoh aja, bahwa kita merasa bahwa kita tuh nggak punya segitu gedenya potensial dibandingkan dengan teman-teman kita yang laki-laki. Oke. Nah ini tolong jangan. Don't doubt yourself. Believe in your own abilities. Remember that. Believe in your own abilities. Dan yang berikutnya adalah, kalau perempuan itu saya selalu bilang adalah you need to build strong network. Ini bukan buat perempuan aja, ini buat perempuan dan laki-laki. Jadi kalau saya bukan ngajar sharing di anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, saya bilang use this opportunity to have as many network as possible. So buat perempuan sama aja, karena perempuan lebih susah build network daripada teman-teman laki-laki. You have to do extra effort, but nothing is free in this world. Remember that. Karena kita harus sacrifice waktu kita memang, unfortunately kadang-kadang gitu kan, untuk bisa networking, having dinner, having lunch, ngobrol sama siapapun, atau having breakfast gitu. That is something that you need to sacrifice sebagai perempuan. Kalau buat laki enggak, karena sacrifice your personal time sometimes. So and open to new challenges. Kalau ini juga semua sih, perempuan sama laki. Cuman biasanya perempuan lebih mikir 2000 kali daripada laki-laki. If there is a new challenges, grab it. If it's in front of you, grab it. Nggak usah terlalu mikir panjang. Pasti bisa. Karena biasanya yang ditakutkan lah, ntar
bisa, kan kalau gagal malu, gitu kan? Itu sibuk sendiri, muter sendiri dalam dirinya gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya itu aja dari saya. Satu hal yang sebenarnya kalau ini buat semua adalah ini kenapa saya pengen gebes taruh ini, karena buat saya ini especially in this digital environment yang begitu maju, sharpening your competency is very 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 important. Dan nggak ada alasan kita nggak bisa. Kalau kita nggak sharpening our competency, you become obsolete. Remember that. You'll be left behind. Siapapun itu, berapapun umurnya, muda, tua, nggak ada tua sekarang, bener ya Pak Tanda. And what I said about networking, maintain relationship. Your network is your net worth. Tadi saya sering banget pakai ini gitu ya. Tadi saya pas baca di Instagram, Sandiaga Uno pakai ini juga ternyata. Your network is your network. Oh, sama juga aku. So, this is very important for each and every one of us yang memang berkarir dan masih muda dan mau terus maju gitu ya. So never stop learning, seek to be your best, and focus on what truly matters. Thank you. Yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Pasti sudah ada pertanyaan-pertanyaan baik di online maupun onsite. Sebelum saya bertanya, apakah ada yang mau mengacungkan tangan dahulu? Mau bertanya silahkan. Apakah ada? Baik, boleh kalau dibantu ya. Selamat malam Bu, saya Cecilia. Bu, saya mau tanya, tadi kan ada kalimat your network is your apa tadi? Your network is your net worth. Ya, jadi saya juga sekarang lagi berusaha cari koneksi seperti kan saya kenal teman sebelah kan dari partner Gains ya, salah satu komunitas bisnis ya. Jadi saya kan ada ya istilahnya mau mencoba usaha baru lah. Kira-kira untuk menurut Ibu gimana cara leadershipnya saya tuh meyakinkan diri sendiri bahwa nanti saya bisa sukses? Kan dari diri sendiri dulu, kalau diri sendiri udah yakin semuanya gampang. Makanya saya ada sedikit keraguan. Menurut Ibu gimana caranya supaya saya tuh benar-benar yakin 100% bisa? Ya, makasih Bu. Wah, itu kan kayaknya saya mesti jadi Pak Christian atau Pak Tante. Tapi, oke, bisa dibantu ya nanti Pak Chris sama Pak Tan. Tapi kalau saya percaya gini, kalau kamu when you wanna build your business, gitu kan, pasti udah ada lah detailnya kenapa you think this gonna be very successful, bla bla bla, and so on and so forth gitu. Yang pertama, setelah kamu melakukan semua analisa dan sebagainya, and the result you think is good, then just go for it. Buat saya, you just have to have a passion and believe that this gonna be successful. Seriously. Dan tentunya juga selalu melibatkan Tuhan dalam hal ini. Jadi selalu diskusi. Saya selalu diskusi, and when I believe something, I believe it. I do it together with God. Biasanya kalau kita yakin dan kita punya passion dan our motivation is good, is for the right things, setahu saya biasanya bisa jadi, dan Tuhan pasti akan membantu. Makasih Bu. Ada yang mau tambahkan? Mau tambahkan? Pak Christian sama Pak Tam, coba. Lanjut dulu. Oke, lanjut. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau enggak saya nanya duluan ya Bu Nenengnya. Tadi sedikit recap pertanyaan dari sangat menarik compassionate leadership
ready to listen ya Bu ya. Kemudian dari selama ini Ibu, pengalaman Ibu dari berbagai macam perusahaan, Ibu punya keunggulan-keunggulan sebagai wanita, bisa multitasking, sudah terbiasa dengan berbagai hal yang tadi balance antara heart and mind gitu kan Bu. Terlebih juga tuntutan hidup perempuan yang banyak peran. Bagaimana contoh mentorship dan discipleship Ibu dalam memonitoring NetGens atau tim Ibu sebagai female leaders, dan how to find be a good lead mentor for them. Pertanyaannya susah ya, ada yang gampang loh di sini. Saya juga nggak tahu apakah saya good mentor atau enggak gitu ya. Tetapi semua tim saya gitu yang saya dekat, which is my direct report or skip level whoever yang dekat dan minta mentoring ataupun tidak gitu ya. Saya tuh I have at least bi-weekly one-on-one with them. Terus saya biasanya diskusi mengenai work, tapi pasti ada apa the person itself, himself or herself. Kalau my direct report gitu, saya akan diskusi mengenai gimana ya caranya harus improve gitu ya, in terms of based on apa yang dia lakukan dan sebagainya. Jadi saya nggak nunggu performance feedback gitu, tapi saya akan small little things itu biasanya saya kasih tahu dan saya diskusikan, saya kasih contoh gitu. Jadi because ada satu, cuman ini memang saya dapat dari waktu saya di Accenture gitu ya. Di Accenture itu kita semua adalah a people developer. Jadi we always want people to be a better person. So itu menjadi satu hal yang dimanapun saya berada, saya lakukan itu. Jadi kayak gitu sih caranya. Thank you, people developer, be a better person ya for tim kita. Bu, tadi Bu udah mentoring, udah sekian waktu kasih kesempatan. Kalau ada tim Ibu nih ternyata gagal lah ya, tidak bisa develop, tidak bisa increase her or his capacity, jadi performance-nya itu tetap below. Waktu Ibu punya pengalaman terminate itu gimana ya Bu? Ya, cara efektif untuk merasa bersalah nggak sih kalau harus terminate mereka sekian banyak ini gitu? Sebenarnya bukan masalah bersalah atau enggak. Saya justru melihat bahwa misalnya saya di Grab atau waktu saya di Accenture, Grab is not the only company in this world. Kalau dia tidak cocok di Grab, bukan berarti itu dia jelek, karena emang match aja gitu kan. Kalau kita tidak memberitahu orang itu early, sebenarnya kasihan orang itu loh. Karena mungkin di tempat lain dia justru akan jauh lebih bagus. Dan banyak sekali contoh bahwa it's not about good and bad orang itu performance-nya gitu ya, tetapi emang mungkin nggak cocok di company ini, dan di luar ternyata bisa fly itu banyak banget gitu. So I never think kalau kita terminate orang itu adalah the end of the world, karena banyak yang di luar justru jauh lebih berhasil. Dan saya selalu bilang itu juga ke orang-orang yang memang nggak cocok di tempat kami gitu. Jadi let go of them, nggak bersalah, tapi mungkin aja ada kesempatan baik buat mereka untuk lebih berkembang ya. Kalau dia di sini terus, yang menderita dia juga gitu loh. It's not only the company, it's the person.
juga yang akan menderita karena emang nggak cocok, Iya. stresnya banget tapi juga nggak kemana-mana, kan kasihan ya. Bisa jadi toxic relationship ya. Enggak, jadi sakit juga orangnya. Maksudnya ada orang yang maksa terus dia mesti ke psikiater. Teman-teman Gen Z banyak banget yang kayak stres gitu, harus ke psikolog, harus psikiater, kan nggak worth it ya. Is it worth it? No. Itu sih. Thank you Ibu. Apakah ada? Oh, masih langsung banyak. Silakan Bapak. Boleh duluan. Ladies first. Oh, enggak jadi. Duluan Pak. Siapa dapat? Halo Bu Neneng. Ya. Dia tahu banget saya siapa. Jadi malu. Gini Bu, kan tadi kan Ibu memberikan satu example bahwa you can meet anybody in your organization, which we know that actually Grab is enormous organizations with thousands of people employed. Skip up level meeting itu adalah satu hal yang sangat baik gitu kan ya. Nah, the questions will be seberapa waktu yang Ibu alokasikan untuk pada akhirnya one-on-one dengan your team as a whole. Kalau direct reporting team mungkin ada BAU-nya, business as usual-nya. Tapi for non-direct team itu tentunya kan occasion based. And seberapa banyak Ibu alokasikan waktu untuk bertemu dengan mereka tanpa mengurangi produktivitas Anda sebagai seorang managing director. Ya, itu pertama. Dan yang kedua, kan tentunya kita sebagai manusia ketika berempati terus-menerus, probably we will have some fatigue or kita bilang tuh kayak drainnya. And how do you channeling your fatigueness gitu loh? I mean, what is the trick to as a leader kan pasti cocok ketika terima terus kemudian mengerti orang terus kapan gue dimengertinya kira-kira kayak gitu. Nah, how do you channeling your strain situation? Thank you. That's a very good question. Oke, kalau yang pertama kan kami ada Grab memang ribuan orangnya. Terus gimana caranya gitu ya? Saya itu minimum sebulan sekali or not twice a month itu saya akan pergi ke field dari Aceh sampai Papua, ya kan? Jadi ya pasti ada. Dan pada waktu saya ke field itu saya memang bertemu dengan stakeholder, driver, merchant dan sebagainya. Tapi saya juga selalu punya waktu buat tim untuk ngobrol and ask me any questions. Itu saya selalu lakukan dimanapun gitu. Mau ke Jogja gitu kan, Surabaya, Solo, Sumatera. Saya baru dari IKN minggu lalu gitu kan. Terus semuanya di seluruh Indonesia. Dan kalau yang di Jakarta itu kadang-kadang saya muter, saya jalan, saya muter gitu ya. Terus ya ngobrol-ngobrol dikit, kalau ada yang mau nanya boleh gitu. Tapi kita juga punya Ask Me Any Question, program yang Ask Me Any Question itu juga ada gitu. Kalau buat yang di Jakarta, justru biasanya kadang-kadang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Karena kalau di Jakarta kan sering sibuk banget gitu kan, penuh banget gitu acaranya. Tapi karena dibikin Ask Me Any Question, itu adalah kesempatan kita untuk Ask Me Any Question. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bergibah terus, emang sih bener banget gitu ya itu. Tapi kalau sebenarnya ada, bukan pepatah ya, ada kayak statement bahwa kalau di atas itu lonely because you are alone, ya kan? Sebagai CEO saya boleh tanya nih bapak-bapak yang dua yang di depan ini gitu ya,
Tapi kenapa saya tidak merasa lonely? Karena saya tidak pernah merasa menjadi orang nomor satu. Saya nggak pernah merasa bahwa I'm the CEO of this company, so I have to be different with the others. Jadi saya itu semua direct report saya itu jadi teman. Jadi siapapun saya bisa, kalau lagi kesel gitu, saya ketemu siapa gitu kan, jadi betul. Terus saya curhat aja gitu, ngobrol aja gitu, santai curhat gitu. Jadi kebetulan karena saya itu tipe ekspresif, so you need to understand yourself gitu. Saya ekspresif, jadi saya perlu gitu kan, udah beres gitu. Cuman perlu sampah gitu, perlu buang sampah, udah ya, udah lega, ya udah move on. That's me kalau sehari-hari. Jadi siapapun di sini, yang CEO, yang si whatever itu, memang makin ke atas orang selalu bilang lonely. Itu saya udah denger dari dulu gitu. Dan saya pikir-pikir, saya nggak lonely gitu. Ya itu aja sih bedanya. But it's a character of a person kan. Gitu. Menjawab ya Pak. Ya, thank you. Ada lagi yang di sini? Belah sini? Oh, ada di online. Oke, di online sudah ada dari Pak Herman Lim. Selamat malam Bu Neneng. Saya cukup mendidik anak perempuan supaya tahan banting dalam berbisnis. Apakah ada batasan tertentu pada diri perempuan? Maksudnya supaya termotivasi bukan malah demotivasi. Karena saya kadang ditegur istri saya, kok kamu didik anak perempuan kamu kayak tentara, padahal dia perempuan. Terima kasih Bu Neneng, cukup keras maksudnya dalam mendidik anak perempuan. Dicerna dan dikomentari. Pak Herman Lim ya. Anak perempuan ada di sini. Sebenarnya mendidik anak perempuan supaya tahan banting dalam berbisnis, saya lagi bingung gimana ya caranya. Takbumen maksudnya, Enggak, karena sebenarnya kan mendidik itu caranya macam-macam ya. Kalau saya mungkin saya lagi mikir saya jadi tough woman itu dulu dididiknya gimana ya. Sebenarnya kalau saya ngelihatnya it's all come out from anaknya itu sendiri sih, karena nggak bisa dipaksa. Diberikan contoh, yes, ya kan, bukan diajarkan, tapi diberi contoh, example. Tapi itu harus keluar dari dirinya, harus keluar dari passionnya. Dan kalau mendapat masalah itu, I think you just have to be there beside her untuk understand gitu. Karena tough atau enggak itu relatif sebenarnya. Dan what do you mean by tough? Kalau Bapak ada di sini kita bisa ngobrol gitu ya. Karena susah juga jawab pertanyaan what does it mean by cukup keras dan sebagainya, itu agak susah kan. Maksudnya nggak terlalu jelas gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh diberikan example yang pertama dan yang kedua, kalau misalnya ada masalah terus dia jatuh atau dia, you just have to be with her and understand, terus diomongin gitu. Karena nggak ada sesuatu pun, based on my experience, nggak ada sesuatu pun yang tidak bisa kita lewati, especially we have Jesus with us. Nggak ada satupun, dan itu benar-benar menguatkan sih. Jadi nggak pernah takut gitu. Jadi mungkin itu sih Pak. Saya nggak tahu bisa jawab apa enggak. Nanti kita tanya Bu Ana yang biasa menangani kasus antara orang tua dengan anak-anak atau suami dengan istri. Mungkin ini videonya jelas. Oh iya, memang jelasin. Oke. Enggak,
apa ya? Ya apa ya? Kamu tahan banting. Jadi petinju ya. Jadi benar. Kamu merasa Oh, justru saya senang sama jawabannya Bu Neneng karena bisa menghindarkan saya dari teguran keras Pak. Enggak. Tapi enggak sih, kalau sekarang mungkin saya malah melihat itu sebagai salah satu privilege saya untuk bisa dididik ya kayak tentara itu di tengah-tengah, maksudnya di tengah zaman ini yang kayak generasi kita kan generasi strawberry gitu, jadi ya mungkin justru itu privilege ya, meskipun ya nangis-nangis juga gitu. Tapi ya aku senang sih sama jawaban Bu Neneng karena mungkin itu yang juga suka dilupakan ya sama mungkin ayah-ayah atau dalam mendidik anak kayak keras tapi misalnya dia nggak nemenin gitu. Nah jadi itu sangat bagus sih Bu Neneng, dan saya ngeliat kalau papa saya sekarang udah condong banyak berubah untuk ke arah yang lebih suportif, terus kalau sampai salah pun ya dia kayak ya udahlah kamu belajar gitu sih. Jadi harusnya udah menjawab sih gitu. Thank you. Terima kasih. Langsung kok dari confirmation loh. Tenang. Aman Pak Herman, aman. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yes, di ujung silakan. Wah, ini mulai panas nih Bu, makin banyak nih. Saya mau nanya, berdasarkan dari pengalaman Ibu di dalam memimpin yang cukup banyak, apakah ada case misalkan pasti orang-orang yang dipimpinnya bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Nah, biasa kan kalau laki-laki itu nggak suka dipimpin oleh perempuan gitu, tapi kan tergantung pendekatan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak diceritakan ada nggak case-case seperti itu gitu ya, maksudnya ketika menghadapi memimpin seorang pria tetapi sepertinya mungkin ada konflik of gender nih dari pria itu gitu, merasa bahwa saya kan laki-laki, masa saya dipimpin oleh perempuan begitu. Itu pertama. Kedua, biasanya kalau wanita yang kolerik itu akan ekspresif, menegur atau menyatakan kesalahan. Kalau tadi kan leadership Ibu lebih compassion, jadi lebih kepada persuasif gitu kan, nanya, pendekatan gitu. Tapi kalau woman kolerik kadang kan susah gitu, kalau udah salah dia akan tegur salah gitu, cuma mungkin masalah wise atau tidaknya gitu. Pengen tahu aja sih dari pengalaman Ibu, pernah nggak mengalami kondisi case seperti itu, lalu kalau ada tipsnya apa?